Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Juz Ammah. Sekarang di surah Al-Lail. Surah Al-Lail ini merupakan surah Makkiyah. Allah turunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Yang dimana di awal-awal surah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam, demi siang, yang dimana siang dan malam ini adalah midarul asri atau tempat berporosnya waktu yang manusia bisa gunakan untuk beraktivitas kehidupan maisha ataukah kehidupan ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi dua waktu ini karena kita tahu waktu bagi orang mukmin adalah ibadah. Tidak sebagaimana orang kafir waktu adalah ibadah, waktu adalah uang. Mereka berusaha keras untuk menghasilkan uang dari menit ke menit yang berlalu. Sementara kaum mukminin berusaha menjadikan semua itu adalah ibadah. Waktu itu ada 3, kemarin, sekarang, dan besok. Sehingga yang kemarin tidak akan berlalu, tidak akan kembali lagi. Yang sekarang ini kita gunakan sebaik mungkin karena dia tidak mungkin lagi akan berlalu, tidak mungkin lagi akan kembali. Sementara semua itu akan dibintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazalu qadami abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'ah. Tidaklah bergeser kaki anak Adam kelak pada hari kiamat kecuali akan ditanyakan tentang 4 hal. Di antaranya tentang waktunya. Kemana dia habiskan. Allah berfirman, "Wal laili idza yaksha." Dan demi malam apabila yuksha bidzolamah, ditutup dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala ini tak kala mensifati malam, maka dia menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan bahwa proses datangnya malam itu beransur-ansur. Diawali dengan apa? Diawali dengan terbenamnya matahari. Kemudian masuk waktu maghrib. Kemudian masuk waktu syafaqatul ahmar, yaitu waktu salat isya. Kemudian masuk lagi waktu nisful lail dan seterusnya. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila tajalla, tajalla binafsih, yaitu memberikan cahaya dengan sendirinya. Meskipun matahari tidak muncul, maka siang akan tetap bercahaya. Nah, di sini tak kala Allah mensifati siang, maka dia sifati dengan fi'il madi tajalla, bahwa proses siang itu sangat cepat dibandingkan apa? Dibandingkan malam. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi dia yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada pula yang membaca wa ma khalqudz dzakari wal unsa, dengan apa? Dengan menjerkan kata zakar. Yang benar sebagaimana yang ada di dalam mushaf ini, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi syai'un mutadaddani, dengan sesuatu yang berlawanan. Malam lawannya siang, laki-laki lawannya apa? Lawannya perempuan. Kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang di tengah-tengahnya, bukan laki-laki, bukan perempuan.
Ini menyelisih apa? Menyelisih fitrah manusia. Karena Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali itu zaujain, berpasang-pasangan. Bahkan ikan-ikan, tumbuh-tumbuhan yang ada di daratan dan di lautan itu semuanya zaujain, berpasang-pasangan. Nah, untuk hal apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Yaitu untuk inna sa'yakum lasyatta. Ini juga Allah bersumpah demi sesuatu yang dia berlawanan. Sesungguhnya usaha kalian benar-benar lasyatta. Lasyatta itu bermacam-macam dan kedua-duanya saling berlawanan. Jadi kita semua apapun yang kita usahakan di muka bumi ini, semuanya mengarah kepada syatta ini. Imah kebaikan dan imah keburukan. Apakah kita seorang petani, seorang pedagang, seorang pekerja di kantoran, maka semua akan mengarahkan kepada salah satu dari dua ini. Imah kita bekerja untuk kebaikan, imah kita bekerja untuk apa? Untuk keburukan, berpoya-poya, berjudi, berzina dan yang lainnya. Ada yang dia bekerja untuk memberikan nafkah keluarganya, untuk bersedekah dan yang lainnya. Nah, ini. Dan usaha yang kita lakukan itu ada yang masykuro, ada yang disyukuri, ada pula yang tidak disyukuri. Tidak disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man aradal akhiratah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum masykura. Barang siapa yang menginginkan negeri akhirat dan berusaha keras untuk menggapai negeri akhirat sementara dia mukmin, faulaika maka mereka itu usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang memiliki nama Asy-Syakur yang dia maha mensyukuri perbuatan baik hambanya. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sedikit pun dari hambanya. Jadi pasti akan dibalas. Demikian juga perbuatan buruk. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Nah, usaha yang kita kerjakan, lakukan setiap harinya, itu pada hakikatnya adalah mengumpulkan perbekalan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak, yakin atau tidak, maka semua akan mengarahkan kita kepada menuju perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian berusaha keras. Yang usaha keras kalian itu adalah untuk menempuh perjalanan menuju Rabb kalian dan kalian pasti akan menjumpainya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara contoh amalan syatta, yaitu apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang a'ta, orang yang memberikan, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dua objeknya. Padahal a'ta itu memiliki dua maf'ul bih. Apa yang diberikan dan kepada siapa yang diberikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hal ini agar memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita. Sekecil apapun yang kita berikan, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk pemberian tersebut, apakah itu ide, ataukah itu hanya sekedar senyuman, ataukah ide kholus surur, memasukkan kebahagiaan kepada seorang mukmin, ataukah berupa harta, makanan, sifatnya apa? Umum. Gambarannya seperti ini, Pak. Saya mengatakan kepada seorang duda, kamu berikan aja sesuatu, maka saya akan siapkan janda bagimu. Jadi di sini dia akan
tidak merasa keberatan karena sesuatu di sini sifatnya masih umum, ya kan? Onde-onde kayak yang dia mau kasih tetangganya atau apa kayak gitu. Pokoknya masih umum. Tapi balasannya jelas. Pemberiannya umum, enggak ditakyin gitu, tetapi balasannya jelas. Nanti akan disebutkan balasannya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kita tahu bersama bahwa tak kala kita memberikan sesuatu atau mengeluarkan dari yang kita miliki, nanti namanya ada 3. Ada namanya sedekah, ada namanya hadiah, ada namanya hibah. Dan ketiga-tiganya ini memiliki makna yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Kalau sedekah adalah sesuatu yang diberikan untuk tujuan mencari pahala. Air putih kah? Dengan niat sedekah, mencari pahala dari Allah dari sesuatu yang dia berikan. Ini namanya apa? Sedekah. Baik itu nanti namanya wakaf atau manihatul anzi atau yang lainnya. Hanya saja sedekah nanti terbagi menjadi 2, ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya mustahab. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkadang menamakan sedekah itu dengan infak, terkadang pula menamakannya dengan zakat. Nah ini. Cuma kadang si pemungut zakat atau si penerima zakat seakan-akan membedakan ini, menerima zakat, infak, sedekah. Kira-kira kalau kita membaca sepintas ini lafaz yang berbeda, ya kan? Sedekah beda, infak beda, zakat beda. Padahal ini maknanya sama. Sesuatu yang diberikan dalam rangka mencari pahala. Adapun hadiah, dia memberikan sesuatu tapi tidak mengharap pahala. Dia mengharap menarik hati seseorang. Ngasih bunga mawar kah? Ya kan? Atau ngasih anting-anting kah? Nah, ini namanya hadiah. Menarik hati wanita tersebut atau menarik hati si penjahat tersebut agar tidak melakukan kerusakan. Nah, tahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian. Niscaya kalian saling mencintai. Jadi kalau ada RT kita mungkin agak-agak kurang bagus terhadap dakwah, maka ya sudah sering-sering saja dikasih ikan, dikasih kue dan yang lainnya. Insya Allah dia akan akan cair gitu ya, nggak kaku. Nah itu resepnya Pak. Jadi kalau RT 5 masih ini, tinggal dikasih hadiah gitu. Nah, wattaqoh dan bertakwa. Takwa itu asal katanya adalah auqa yuki. Kemudian wawnya dirubah menjadi ta, dimasukkan dalam wazan ifta'ala jadinya iutaqoh, jadinya dirubah lagi wawnya menjadi ta, jadinya ittaqoh. Takwa itu adalah melindungi dirinya dari suatu bahaya. Namanya apa? Takwa. Baik itu dengan mengerjakan perintah ataukah menjauhi larangan. Karena jika melanggar perintah ini akan berbahaya, demikian juga mengerjakan larangan ini akan berbahaya. Atau istilahnya keluar dari rel jalur keselamatan. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum. Dalam artian takwa dalam hal apa ini? Pokoknya bertakwa saja, maka nanti akan mendapatkan balasan. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Jadi para ulama mufassir berbeda pendapat mengenai al husna ini. Yang jelasnya penafsiran mereka itu mengarah kepada sesuatu yang dia mujaza atau bil al-khalaf, yaitu sesuatu yang dibalas. Orang yang memberikan sesuatu dia yakin bahwa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa pahala
ataukah balasan yang berupa hissiyah, ada wujudnya. Jadi tadi kita jelaskan tentang apa? Tentang sedekah, hidayah, hadiah, dan hibah. Kemudian yang ketiga adalah hibah. Hibah ini sesuatu yang diberikan tapi tidak mengharap pahala dan tidak mengharap menarik hati. Jadi hanya sekedar memberikan gitu. Tapi nanti boleh layaknya jual beli, seperti layaknya jual beli. Contoh, saya berikan ke Pak Samsuri air putih nih Pak, nih saya kasih air, tapi tolong ya antar jus alpukat ke rumah saya. Nah nih saya kasih Pak, tolong ini saya kasih Bapak ini, tapi nanti dibalikin ini ya, dibalikin jus. Kata Pak, enggak, masa air putih di ini mintanya jus, enak banget. Ya itu kalau Bapak mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ini namanya tawar-menawar. Kalau Bapak mau saya kasih, kalau enggak saya tarik lagi. Ini boleh menentukan balasan dan mengharap di depan pintu rumahnya, nunggu segera dibalas. Ini namanya apa? Hibah. Dan ini boleh untuk orang kafir dan orang mukmin. Seperti layaknya apa? Jual beli, tawar-menawar gitu. Wa saddaqa bil husna, di antara makna atau tafsir al husna adalah al jannah, surga. Jadi husna adalah balasan yang terbaik bagi mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan amalan kebajikan. Jadi tak kala seseorang sudah melakukan 3 hal ini, yang pertama i'ta, yang kedua takwa, yang ketiga tasdikul husna, yaitu membenarkan bahwa pasti dibalas apa yang kita lakukan, apakah itu perbuatan baik atau pemberian yang kita keluarkan, maka balasannya adalah fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan lil yusra lil khair, untuk mengerjakan kebaikan lagi. Maka di antara ulama salaf berkata, min sawabil hasanati al hasanatu ba'duh. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Coba kalau Bapak pernah bersedekah, terus besoknya enggak bersedekah lagi, berarti sedekah yang kemarin itu belum dibalas. Karena tanda dibalasnya sedekah yang kita berikan itu dengan apa? Dengan timbulnya amalan kebaikan berikutnya. Kemarin rajin sholat malam, kok ini nggak sholat malam lagi ya, nggak sholat taraweh, sholat malam berjamaah lagi. Ya nggak boleh ya sholat malam berjamaah, itu bid'ah. Atau sholat tahajud berjamaah. Di sendiri-sendiri, yang berjamaah itu hanya taraweh. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi mudah dia mengerjakan kebaikan, dia rajin sholat, dia amalan-amalan yang lain itu mudah lagi dia lakukan. Tidak ada sesak di dalam dadanya untuk mengerjakan amalan kebaikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu bahwa barang siapa yang Allah inginkan petunjuk, maka insyirahus sadar, dia berikan kelapangan dada untuk menerima perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Nah, Rasulullah pernah menafsirkan ketiga ayat ini tak kala beliau duduk-duduk di baki setelah mengantar jenazah seorang sahabat, lantas bersabda kepada sahabatnya, di antaranya di situ ada Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'adahu minan nari minal jannati au minan nar." Tidaklah seorang di antara kalian kecuali sudah ditulis, sudah ditakdirkan di mana tempatnya nanti, apakah di surga ataukah di neraka. Tempat duduknya itu, tempat kembalinya sudah jelas. Lantas para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah afala natakilu, kalau gitu ya sudah kita bersandar aja kepada takdir. Ngapain?
Toh juga kita sudah sudah ditakdirkan ke neraka atau ke surga kan? Apapun yang kita kerjakan toh juga nanti berujung ke sana. Maka kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Karena setiap orang itu akan dimudahkan nanti terhadap apa yang dengan apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk kemaksiatan, untuk ke neraka, maka dia akan mudah menjalankan amalan-amalan yang mengantarkannya ke neraka. Jadi memang enak, lancar aja semua. Ya korupsinya lancar, ya zinanya lancar, semuanya lancar, dimudahkan memang. Karena memang ini adalah sebab-sebab untuk mengantarkan dia ke neraka. Nah, demikian juga calon-calon penghuni surga pun akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang mengantarkannya ke surga. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah membaca ayat ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan sebaliknya sekarang contoh dari lawan orang yang bakhil, orang yang istagna, ini lawan dari ittaqa, lawan dari saddaqa ini adalah kadzdzabah. Nampak? Jadi ini adalah dua contoh dari amalan syatta yang saling berlawanan. Wa amma man bakhilah, adapun orang yang bakhil, orang yang kikir, pelit gitu, kepada keluarganya saja dia kikir, ada juga kepada orang lain Masya Allah dia royal, tapi kepada keluarga dia udah kalau bisa makan garam sama nasi aja sudah cukup itu. Harus hidup zuhud. Kalau giliran sama orang lain dia rela beli nasi kebuli dan yang lainnya. Nah, dia terhadap keluarga dia kikir atau pelit. Maka si istri di sini harus paham bahwa jika sekiranya kebutuhan hidup sehari 100.000, terus yang diberikan oleh suami hanya 20.000, maka boleh dia nyuri 80.000. Boleh dia mengambil secara diam-diam dari kantong suaminya atau dompet suaminya sesuai dengan kebutuhan yang ma'ruf. Kalau kita di Indonesia, di Balikpapan ini khususnya, semua mahal, minyak goreng mahal, tempe sayur mahal. 100.000 mungkin kebutuhan seharian, maka boleh dia mengambil kekurangannya. Jadi sifat bakhil ini adalah sifat yang haram ya bagi seorang mukmin. Karena di antara dampak buruknya adalah dia suudzon, berprasangka buruk terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah di awal itu sudah berprasangka buruk, enggak mungkin ini kalau saya ngasih ini pasti berkurang harta saya, pasti begini. Dia sudah mengedepankan takdir. Dia menyangka bahwa tidak akan begini dan begitu. Sehingga dia berusaha agar apa? Harta yang dia miliki tetap ada, karena dia menyangka lagi kalau saya kekurangan harta akan begini dan begitu. Nah, padahal Allah mengutus setiap paginya 2 malaikat yang senantiasa berdoa, ya Allah gantikanlah orang yang mengeluarkan harta dan binasakanlah orang yang bakhil. Wastagna, dan sudah merasa cukup. Ini sumber keburukan. Kalau seseorang itu sudah merasa cukup, apakah itu cukup dalam hal ibadah, cukup dengan kemampuannya sendiri, tidak butuh dengan orang lain, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan di surah Al-Qalam itu, apa bunyinya kalimat istagna itu? Wa amma man istagna, apa bunyi lupa saya. Yang Allah Subhanahu wa taala sifati untuk Abu Jahal yang dia berlaku sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menginjak batang lehernya di saat Rasulullah sujud di hadapan Ka'bah.
Karena dia merasa cukup, tidak butuh lagi nasihat, tidak butuh lagi dakwah, sudah merasa cukup dengan kebiasaan nenek moyang mereka. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna sebagaimana yang kita tidak sebutkan tadi. Al-husna balasan, al-husna bisa bermakna surga dan yang lainnya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan berikan kemudahan untuk keburukan, untuk mengerjakan keburukan. Jadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Minimalnya keburukan itu akan menjauhkan kita dari ketaatan. Itu minimal dampaknya. Kalau kita melakukan satu kemaksiatan, akan susah melakukan kebaikan-kebaikan. Sholat berjamaah ditinggal, apa-apa tidak mau lagi dikerjakan. Ini adalah dampak dari kesalahan yang kita lakukan. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya kemudian anaknya tidak lagi bermanfaat, tidak lagi bisa mencukupinya. Kapan itu? Idza taradda, apabila dia mati, apabila dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka harta, anak, itu semua tidak bermanfaat kecuali apa yang dulu pernah kita sedekahkan, maka menjadi sedekah jariyah. Apa yang pernah kita dulu berikan dari ilmu yang bermanfaat, maka itu yang akan menjadi al-baqiyatus sholihat. Jadi amalan-amalan yang tetap ada, tetap mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kamilah huda. Jadi huda yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hidayatut taufik. Hidayatut taufik ini biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada para nabi. Jadi nabi, rasul, dai dan yang lainnya tidak memiliki hidayah ini. Yang mereka miliki hanyalah hidayatul irsyad wal bayan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan 3 penekanan. Yang pertama inna yang bermakna taukid, kemudian lam ibtida, kemudian taqdimu ma haqqut ta'khir. Seharusnya kalimat ini innalal huda alaina, untuk menegaskan kepada kita bahwa hidayah itu benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu mau mendapatkan petunjuk, mau menerima amalan, mau mengerjakan suatu amalan, ini semuanya biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya benar-benar negeri akhirat dan negeri dunia ini milik kami. Kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami larang bagi siapa yang mereka tidak kami inginkan untuk diberikan dunia dan akhirat ini. Jadi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya di sana ada tanah yang kosong, belum ada tanda-tanda kepemilikannya, ya silahkan ihya'ul ardi, ihya'ul mait, yaitu menghidupkan tanah yang kosong, karena itu milik Allah, diperuntukkan untuk manusia. Kecuali sudah ada tanda-tandanya, maka ini tidak boleh. Pergi ke kilo berapa gitu yang belum ada kesemoy dan yang lainnya, untuk mematok tanah di sana, tinggal nanti dibuatkan surat-suratnya. Fa'anzartukum naron taladza, kata Allah Subhanahu wa taala, aku peringatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala, yang bisa membakar sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam, diperuntukkan bagi mereka
yang ashqa. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali al-ashqa. Al-ashqa ini bermacam-macam, ada orang kafir, munafik, ada al-ma'asi minal mu'min, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan mukmin. Hanya saja ada yang kekal, ada yang dia disiksa sesuai dengan kadar kesalahan yang dia lakukan. Sebagaimana keyakinan Ahlussunnah bahwa sahibul kabair la yakhludu finnari, bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat al-ashqa, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang dia mendustakan dan berpaling. Ini tentunya ciri-ciri orang musyrik dan orang kafir. Yang mendustakan Al-Qur'an, mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sekaligus berpaling. Berpaling dari apa? Dari seruan, tidak mau mengikuti. Wa sayujannabuhal atqa, dan kami sendiri yang akan menjauhkan neraka tersebut bagi mereka al-atqa, orang-orang yang bertakwa. Bertakwa di antara sifatnya adalah, karena ini kaitannya dengan istilahnya babus sedekah, bab sedekah dan bab bakhil. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya tujuannya adalah tazkiyatul mal wa tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan dirinya sekaligus mensucikan hartanya. Nah, ini makna apa? Makna zakat, mensucikan harta dan mensucikan diri. Makanya Rasulullah enggak mau memakan harta sedekah, karena itu ausah, kotoran-kotoran harta manusia. Jangan pula Anda seperti itu, mengatakan saya enggak mau menerima sedekah, enggak mau menerima ini karena ini kotoran. Enggak. Ini kekhususan Nabi Muhammad dan keluarganya, plus keturunannya yang mengaku Habib-Habib, dia enggak boleh menerima sedekah. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Nah, ayat terakhir ini turun untuk Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana Abu Bakar itu memberikan sesuatu, baik itu kepada ruasa, kepala-kepala atau pembesar-pembesar kabilah, tujuannya agar mereka masuk ke dalam Islam. Dan Abu Bakar memberikan sesuatu itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah. Membebaskan Bilal dari perbudakan dengan uang yang banyak sekali, tidak ada tujuannya kecuali apa? Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang memberikan sesuatu tapi ada yang dia inginkan yang lain, ini namanya apa? Bukan sedekah. Ini namanya hibah. Dia mengharap sesuatu dari apa yang dia berikan. Jadi orang mukmin, mereka akan memberikan sesuatu hanya mencari wajah Allah. Bahkan mereka tidak mengharap tidak mengharap ucapan syukron. Ketika apa? Ketika memberikan sesuatu. Kok saya ngasih dia, kok nggak ada mengucapkan sama sekali jazakallah khair ya atau syukran dan yang lainnya. Nggak perlu. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya, karena dia berkata wala saufa yardo. Saufa ini suatu hal kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang dia meridhoi perbuatan hambanya sekaligus membalasnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian Pak tafsir surah Al-Lail. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada. Tergantung dari niatnya kan. Kembali kepada innamal a'malu binniyat. Karena kadang orang memberikan sesuatu nggak ada niatan apa-apa kan. Maka kembali kepada hukum asal, lafadz hibah itu adalah memberikan sesuatu tapi tidak mengharap pahala.
Kadang kita di Kemenak dan yang lainnya itu kan ada wakaf, ada hibah, ya kan? Dan semuanya harus ada surat-suratnya. Hibah kah atau wakaf? Sekarang sudah akan diatur oleh Sri Mulyani ya tentang wakaf dan hibah itu. Akan ditarik pajaknya. Nah itu Pak, kembali kepada niat. Kalau meskipun dia judulnya adalah hibah tapi niatnya mencari pahala, ya itu adalah sedekah. Ya kan? Karena banyak juga orang enggak paham mengenai hal ini. Tidak bisa membedakan mana sedekah, mana hibah. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika